Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas RPL? Semoga sehat selalu ya dan masih dalam keadaan semangat ya. Ya, kali ini saya akan di pertemuan keempat ya, berarti saya akan menyampaikan materi tentang akuntansi investasi. Jadi minggu yang lalu saya sudah sampaikan tentang akuntansi persediaan. Nah, kali ini tentang akuntansi investasi. Nah, sebelumnya perlu diketahui di apa namanya materi investasi ini kita akan belajar ada dua investasi ya. Jadi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Nah, sebelum kita membahas tentang investasi jangka pendek, kita akan belajar dulu nih apa itu investasi. Nah, investasi di sini ya, eh, mungkin sering mendengar ya kalian ya, saya mau invest gitu kan. Nah, investasi sendiri di sini merupakan kegiatan ya, menanamkan uang dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat hutang untuk memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Nah, aset yang dimaksudkan di sini itu aset untuk memperoleh manfaat ekonomi. Ya, di sini seperti ada bunga, kemudian dividen, ya, dan atau manfaat sosial yang bisa meningkatkan kemampuan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat. Ya. Jadi dalam hal ini kalau misalkan eh, kalian atau membeli saham gitu ya, investasi dalam bentuk saham bisa mendapatkan bunga, atau misalkan investasi saham yang dalam bentuk dividen ya, di mana pada saat kalian membeli saham yang tujuannya untuk dijual kembali, kalian akan mendapatkan apa namanya keuntungannya atau kelebihan dari harga yang pada saat kalian membeli. Nah, pada saat tujuan kalian membeli saham itu untuk menguasai sebagian kepemilikan perusahaan, tentunya kalian nanti akan mendapatkan namanya dividen ya, itu yang akan diperoleh para investor seperti itu. Nah, kemudian bentuk investasi itu apa aja? Bentuk investasi itu yang pertama ada yang namanya deposito. Ya, kalian pasti pernah atau bahkan sering mendengar ya kalau di bank pasti ada yang namanya deposito. Kita akan mendepositokan uang kita misalkan di bank A atau di bank X gitu ya, dalam jumlah misalkan 100 juta atau 200 juta, nah, dalam bentuk deposito ya. Nah, pasti kita akan diberitahu nih dari pihak banknya kalau deposito itu ada yang jangka waktunya atau jatuh temponya 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan dan seterusnya ya. Kemudian apalagi bentuk investasi yang lain, ada sertifikat Bank Indonesia, kemudian ada surat hutang dan obligasi, itu adalah bentuk investasi. Nah, saya akan tunjukkan seperti apa untuk apa namanya bentuk atau contoh deposito. Nah, pasti bagi yang eh, sudah tahu ya, sering melihat, ini namanya deposito ya. Ini deposito berjangka bagi yang belum pernah melihat ya. Ini bentuk deposito ya. Ini salah satu contohnya ya. Lalu kemudian ada sertifikat Bank Indonesia, namanya bisa disebut SBI ya. Ini bentuk sertifikat Bank Indonesia. Lalu ada obligasi. Nah, ini bentuk atau contoh dari eh, obligasi ya. Berikutnya apa? Ini ada yang namanya surat saham ya. Nah, itu adalah contoh-contoh ya bentuk investasi ya. Jadi kalian sudah apa namanya ada gambarannya, deposito dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang klasifikasi investasi. Seperti tadi di awal Ibu sampaikan, ada yang namanya investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Nah, kalau investasi jangka panjang ini bisa dibagi dua, ada permanen dan non permanen ya. Nah, kita akan bahas dulu investasi jangka pendek ya, lebih fokus di jangka pendek. Apa itu investasi jangka pendek? Investasi jangka pendek itu ciri-cirinya adalah mudah dicairkan.
ya, dimiliki selama setahun atau kurang, ya. Kemudian ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah. Ya, jadi kalau investasi jangka pendek memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan investasi jangka panjang. Lalu apa? Deposito berjangka waktunya 3 sampai 12 bulan atau yang bisa diperpanjang secara otomatis. Lalu apalagi? Pembelian surat hutang, ya, surat hutang negara. Ya, jadi apa namanya? Surat hutang negara pemerintah ini jangka pendek ya, oleh pemerintah pusat maupun daerah, dan pembelian sertifikat Bank Indonesia, yaitu dinamakan investasi jangka pendek. Nah, ini ada ilustrasi ya, contoh pembelian saham atau surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Misalkan pembelian saham ya. Di sini kita misalkan membeli 100 lembar saham yang nilai nominalnya itu 1.000 dengan kursnya 110 dan biaya provisi itu sebesar 10.000. Kita akan menghitung berapa harga perolehan saham tersebut. Nah, kita hitung harga belinya ya. Di sini harga belinya 100 lembar dikali Rp1.000 per lembar ya. Kemudian dikali kursnya kan tadi 110 ya. Nominalnya maaf, kursnya 110, kemudian yang dibeli ada 100 lembar. Maka didapat ada 110.000. Nah, berapa biaya provisinya tadi? Biaya provisinya ada 10.000 sehingga harga perolehan sahamnya 120.000 ya. Jadi harga perolehan saham sebanyak 100 lembar itu nilainya adalah 120.000. Nah, kemudian berikutnya dibeli 100 lembar saham, nilai nominalnya Rp1.000, harganya 1.200 per lembar, dan biaya maklar, ini bisa juga dinamakan maklar atau provisi ya. Biaya maklar di sini ada 10.000. Nah, kita akan hitung nih harga belinya ya. 100 lembar dikali 1.200 ya. 120.000 biaya maklar tadi ya. Itu 10.000 sehingga harga perolehan sahamnya ada 130.000 ya. Itu merupakan contoh ya secara singkat supaya kalian bisa memahami. Jadi saya hanya memberikan uh, yang sederhana dulu ya. Yang sederhana perhitungan pada saat kita membeli saham ya, yang termasuk dalam investasi jangka pendek. Nah, berikutnya setelah kita belajar jangka pendek atau investasi jangka pendek, Ibu akan share ya untuk investasi jangka panjang. Oke. Nah, ini investasi jangka panjang ya. Kalau investasi jangka panjang ya, apa itu investasi jangka panjang? Investasi jangka panjang di sini investasi saham yang jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Nah, tujuannya apa? Nah, di sini tujuannya kita melakukan investasi jangka panjang. Yang pertama, eh, tadi yang Ibu sampaikan ya, untuk menguasai sebagian kepemilikan perusahaan, untuk mengawasi perusahaan, memperoleh pendapatan yang tetap ya di setiap periode, kemudian membentuk dana kas atau dana khusus, menjamin kontinuitas suplai bahan baku, dan untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Itu biasanya tujuan kita melakukan investasi jangka panjang. Nah, ini merupakan contoh ya di sini pencatatan investasi saham ya. Di sini persentasenya kepemilikannya itu kurang dari 20%. Ya, jurnal yang dibuat untuk mencatat investasi saham yang dibeli secara tunai ya. Di sini misalkan eh, investasi saham tersedia untuk dijual. Ya, misalkan tersedia untuk dijual pada kas. Jadi kita misalkan membeli saham, berarti apa namanya, menjurnalnya itu investasi saham yang tersedia untuk dijual. Jadi kita tujuannya untuk dijual kembali.
pada kas karena kita mengeluarkan uang untuk membeli saham sehingga kasnya itu kredit ya. Debitnya apa? Investasi saham. Nah, sekarang jika diperdagangkan, berarti investasi saham diperdagangkan pada kas ya. Nah, lalu ini ada contohnya. Misalkan tanggal 1 April Risa membeli 100 lembar saham prioritas ya. Jadi ada saham biasa dan saham prioritas PT. Di sini saham prioritas PT Bermuda. Kemudian bunganya 6%, kemudian nilai nominalnya 10.000 per lembar, kursnya 105, biaya material dan komisi ya. Jadi komisi atau tadi bisa disebut dengan apa maklar gitu ya, 50.000. Kemudian dividen saham PT Bermuda ini akan dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Bagaimana kita menjurnalnya? Nah, kita akan hitung dulu nih. Harga beli saham ya 100 lembar dikali 10.000 dikali 105 ya. Ini ada 1.050.000. Dan kemudian biaya pembeliannya berapa? 50.000 ya tadi komisi ya ini. Lalu harga belinya ada 1.100.000. Nah, kemudian harga beli saham dividen yang terhutang 1 Januari sampai dengan 1 April. Karena kan tanggal 1 April ya kita membelinya. Nah, dividennya berapa? 3/12 dikali 6% dikali 1 juta. 3 itu adalah dari Januari ke April, 12 itu adalah 1 tahun 12 bulan, 6% bunganya, ini ya sudah diketahui. Lalu 1 juta itu adalah 100 lembar dikali 10.000, ya, jadi 1 juta. Sehingga nilai atau harga beli saham, maaf dividennya ya, yang terhutang itu 15.000 sehingga jumlah yang dibayarkan itu sejumlah 1.115.000. Nah, jurnal pada saat tanggal 1 April ya, itu investasi saham prioritas ya. Kemudian ada pendapatan dividen dan kas. Kasnya kredit sebesar 1.115.000. Jadi investasinya 1.100.000, lalu pendapatan dividennya 15.000, kasnya kredit 1.115.000. Nah, dividen terutang sebesar 15.000 di jurnal tadi ya diterbitkan ke rekening pendapatan dividen. Nah, jadi bagaimana perhitungannya? Pendapatan dividennya itu 6% dikali 1 juta. Jadi 60.000. Jurnalnya bagaimana? Kas pada pendapatan dividen sebesar 60.000. Ya. Nah, di sini kita bisa menyampaikan ya, kadang-kadang pembelian saham ini dilakukan secara lamsam atau bersama, yaitu 2 macam saham dibeli sekaligus dengan satu jumlah harga. Misalkan Nona Risa membeli 50 saham, harganya 25.000. Nah, tiap bloknya ini terdiri dari 1 lembar saham prioritas dan 3 saham biasa. Ya, jadi Risa ini membeli bersamaan, ada saham prioritas dan saham biasa ya. Nah, bagaimana kita akan menghitungnya? Misalkan harga pasar saham prioritas tadi ya 12.500 per lembar, lalu harga pasarnya untuk harga pasar saham biasa itu 4.500 per lembar. Nah, kita akan hitung dulu untuk saham prioritas. 50 dikali 12.500. Nah, saham biasa 50 dikali 4.500. Jadi 675.000 ya. Dikali 3 ya. Nah, jadi totalnya itu ada 1.300.000. Nah, harga pokok masing-masing saham kita akan menghitung. Harga pokok saham prioritas 625.000 ya dibagi 1.300.000 dikali 1.250.000 sehingga eh, berapa? 600.960 rupiah. Nah, kemudian harga pokok saham biasanya berapa? 649.040 rupiah. Sehingga kita akan menjurnal investasi saham prioritas 600.960, lalu investasi saham biasa 649.040 pada kas kredit ya sebesar 1.250.000. Nah, berikutnya ini nggak kelihatan ya.
Coba kita tarik ke bawah. Oke. Nah, ini harga pasar yang diketahui hanya saham prioritas ya. Misalnya harga pasar saham prioritas 12.500 per lembar. Sedangkan harga saham biasa tidak diketahui. Nah, harga beli kedua saham prioritas dan saham biasa ini 1.250.000. Harga saham prioritas 50 dikali 12.500. Harga pokok saham biasa jadi 625.000. Sehingga menjurnalnya bagaimana? Investasi saham prioritas, investasi saham biasa pada kas. Ya. Kemudian harga pasar masing-masing saham tidak diketahui. Berarti investasi saham biasa dan prioritas pada kas sebesar 1.250.000. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang dividen. Dividen ini pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham tadi ya. Maaf. Dividen itu pada saat kita membeli saham yang tujuannya adalah untuk menguasai kepemilikan perusahaan. Maka kita akan mendapatkan pembagian laba perusahaan bagi para pemegang saham. Ya. Nah, misalkan di sini dividen dalam bentuk uang. Ya, kita akan dapat dividen dalam bentuk uang. Nah, apabila dividen itu dibagikan, ya, sebagian merupakan pembagian laba dan sebagian lagi merupakan pengembalian modal. Nah, jumlahnya bagaimana? Kas pada dividen. Misalnya ya, misalkan di sini PT Extra mengumumkan pembagian dividen sebesar 10 juta dengan ketentuan 30% bagian laba dan 70% pengembalian modal. Risa menerima dividen sebesar 1 juta. Nah, penerimaan dividennya itu dicatat bagaimana? Kas, ya, kemudian penghasilan dividen atau dividen, investasi dalam saham perusahaan sebesar 700.000. Ya, itu begitu ya untuk apa namanya eh, dividen dalam bentuk uang. Bisa juga dividen dalam bentuk aset, ya, dalam bentuk aset. Nah, aktiva kalau dulu kan kita sebut aktiva ya, kalau sekarang kita sebut aset ya. Bagaimana caranya pada saat dividen itu kita terima dalam bentuk aset? Nah, ini investasi saham PT Matahari pada penghasilan dividen. Misalkan Risa menerima pembagian dividen berbentuk saham. Nah, berarti bukan kas ya. Kalau tadi kan kita menerima uang sehingga kita menjurnalnya debitnya kas. Tapi karena kita apa namanya pembagiannya dalam bentuk saham, maka debitnya itu investasi dalam PT Matahari atau investasi PT Matahari. Ya, itu. Lalu ini masih sama ya. Tadi kalau presentasi kepemilikan 20%, ini 20% sampai 50%. Ya, nanti bisa kalian di apa namanya diperhatikan dibaca ya di sini untuk pemegang saham yang kepemilikannya 20 sampai 50% ya. Jadi tadi ada yang kurang 20%, ini 20 sampai 50%. Kemudian di sini penjualan atau pelunasan kembali saham. Misalnya apa? 100 lembar saham nominalnya 10.000. Pada saat itu dibeli dengan harga perolehan 975.000. Nah, pada waktu itu saham tersebut ditarik untuk dilunasi kembali dengan kurs 102. Nah, bagaimana perhitungannya? Harga pelunasan kembali 102 per 100 dikali 100 lembar dikali 10.000. Ya, jadi ada 1.020.000. Harga perolehannya berapa? 975.000. Sudah kita ketahui ya. Nah, lalu labanya berapa? Labanya selisihnya ya, sebesar 45.000. Bagaimana jurnalnya? Kas ya 1.020.000, penanaman modal dalam saham 975.000 dan laba pelunasan saham sebesar 45. Nah, ini jika pertukaran saham. Nah, contoh ya di sini PT Bermuda menarik kembali saham prioritas yang beredar dan menukarnya dengan saham biasa. Nilai nominal masing-masing saham itu ada 10.000 rupiah.
Risa memiliki 100 lembar saham PT Bermuda untuk investasi jangka panjang yang pada saat itu dibelinya dengan harga perolehan sebesar 1 juta, menukarkan dengan 100 lembar saham biasa. Pada saat pertukaran, saham biasa itu laku di pasar dengan harga 11.000 per lembar. Nah, kita akan hitung nih, harga pasar saham biasa 100 lembar saham dikali 11.000 ya, harga pada saat itu. Kemudian harga perolehannya 1 juta, ini sudah diketahui, sehingga labanya, selisihnya ya, jadi labanya itu sebesar 100.000. Nah, ini jurnal. Gitu ya. Nah, ini ada pengertian investasi jangka panjang obligasi. Obligasi atau surat obligasi itu surat pengakuan hutang oleh pemilik yang mengeluarkan surat obligasi kepada pihak yang membeli atau investor. Lalu ada namanya istilah amortisasi agio dan akumulasi disagio. Agio atau disagio ini merupakan selisih ya, selisih harga beli obligasi dengan nilai nominal. Nah, agio atau disagio ini akan diamortisasi atau diakumulasikan selama umur obligasi. Jika harga kursnya lebih tinggi dari nominal, maka namanya agio. Begitu kebalikannya, jika kursnya lebih rendah dari nominal, dinamakan disagio. Nah, ini pencatatan obligasi dalam investasi ya. Misalkan Nona Risa membeli obligasi PT Harun tanggal 1 Juni 2010. Nilainya 10 juta. Bunganya 12%, harga belinya 10 juta. Kemudian komisi 50.000, bunga obligasinya dibayarkan 1 April dan 1 Oktober. Nah, kita akan hitung nih, harga beli obligasinya 10 juta. Komisinya 50.000, sehingga nilainya 10 juta 50.000. Bunga berjalannya berapa? 1 April sampai 1 Juni, berarti 2/12 dikali 12% dikali 10 juta. Ya, sehingga jumlah yang dibayarkan 10.250.000. Bagaimana jurnalnya? Investasi obligasi, pendapatan bunga obligasi pada kas. Nah, pada tanggal 1 Oktober, tanggal pembayaran bunga. Nah, jadi pada saat tanggal 1 Oktober, pada saat itu kita akan membayar bunga ya. Nah, bagaimana perhitungannya? Pendapatan bunga 6%, maaf, 6/12 dikali 12% dikali 10 juta. Jadi kas pada pendapatan bunga obligasi. Itu untuk jurnal. Nah, ini untuk contoh disagio ya. Tadi disagio jika kursnya itu di bawah nilai nominal. Ya. Ini jurnalnya ya, pada saat untuk mencatat transaksi yang tadi ini ya. Jadi untuk transaksinya ini ya, jadi bisa dibaca untuk transaksinya. Nah, lalu ini untuk jurnal pada saat kita mencatat transaksi tersebut ya. Nah, ini untuk contoh agio. Nih, ini penjualan obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi nilai buku obligasi dihitung dengan cara apa? Nilai perolehan obligasi ditambah dengan akumulasi disagio sampai dengan tanggal penjualan. Atau nilai perolehan obligasi dikurangi dengan amortisasi. Di sini ada contoh ya. Tanggal 1 April 2005 dibeli obligasi. Nominalnya 1 juta, bunganya 12%. Jatuh temponya 31 Desember 2007, harganya 1.066.000. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Nah, 1 April 2007 dijual dengan harga 1.015.000 setelah dikurangi komisi. Nah, perhitungannya bagaimana? Harga perolehan obligasi ya sebesar 1.066.000. Tadi ya 1.066.000 sudah ada di soal. Nah, kita akan hitung amortisasi agionya. Tahun 2005 9 kali 2.000, 2006 12 kali 2.000 dan 2007 3 kali 2.000. Jumlah amortisasinya 48.000. Nilai buku obligasinya 1.018.000. Harga jual obligasi 1.015.000. Lalu ruginya 3.000. Kita akan hitung bunga berjalannya. 1/12 dikali 12% dikali 1 juta. Sehingga uang yang diterima 1.015.000
ditambah 10.000. Jadi sebesar 1.025.000. Nah, ini untuk jurnalnya ya, mencatat amortisasi Agio selama 3 bulan. Ya, ini untuk pendapatan bunga obligasinya 6.000, penanaman modal pada kas ya, itu sebesar 6.000, ya kasnya itu 1.025.000. Ada rugi penjualan obligasi, penanaman modal, dan pendapatan bunga obligasi. Ya, itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Selamat belajar dan semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.